Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, tolong supaya kami dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu bahwa hati kami adalah hati yang mudah untuk dibentuk, hati yang diarahkan oleh firman-Mu, dan hati kami pun juga ya Tuhan mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yeremia 28 ayat yang ke-11. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita pada hari ini menceritakan konflik antar dua nabi. Nabi yang pertama kita kenal dengan Nabi Yeremia. Sementara nabi yang kedua adalah Nabi Hananya yang berasal dari Gibeon. Diceritakan pada saat itu Nabi Hananya berjumpa dengan Nabi Yeremia di rumah Tuhan. Di hadapan para imam dan seluruh rakyat, Nabi Hananya menyampaikan nubuatan yang diklaim dari Allah. Dan Nabi Hananya pada saat itu juga menggunakan bahasa rumusan yang memang biasanya digunakan oleh para nabi Allah. Ada 3 hal yang bisa kita lihat sebagai bentuk rumusan bahasa nabi. Yang pertama, Nabi Hananya mengatakan, beginilah firman Tuhan. Yang kedua, Nabi Hananya juga menyampaikan kata aku untuk merujuk kepada pribadi Allah Israel. Dan yang ketiga, kita juga menemukan ada tindakan simbolik yang dilakukan oleh Nabi Hananya untuk menunjukkan nubuat yang disampaikan adalah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Nabi Hananya menyampaikan apa yang menjadi nubuatannya, Nabi Yeremia tidak langsung menyetujui apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Nabi Yeremia meresponi dengan mengatakan, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Nabi Yeremia tidak langsung menyetujui apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya ini bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengatakan bahwa 70 tahun orang Yahudi itu akan mengalami yang namanya penawanan di Babel. Tetapi Nabi Hananya justru menyampaikan berita damai bahwa dalam 2 tahun mereka itu akan dibebaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Nabi Yeremia waktu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya, dia tidak tinggal diam. Yeremia memberitahukan kepada orang-orang di sana ada 2 hal untuk melihat apakah nubuatan itu benar atau tidak. Yang pertama, Nabi Yeremia mengatakan
Kalau dia mengacu kepada sejarah kenabian, biasanya nabi-nabi itu memberitakan terkait dengan kelaparan, terkait dengan malapetaka, maupun juga penyakit sampar. Dan yang kedua, untuk membedakan nubuatan yang benar atau tidak, nubuatan yang benar itu pastilah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik semakin menegang, dan tentunya Nabi Hananya tidak tinggal diam. Dia mengambil kuk dan dia mematahkan kuk yang dari kayu itu. Nah, Nabi Yeremia akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Nabi Yeremia waktu meninggalkan tempat tersebut bukan dalam status sebagai orang yang kalah, tetapi Nabi Yeremia waktu meninggalkan tempat tersebut, dia sedang bersikap berhati-hati dan tidak menyetujui secara langsung pernyataan dari Nabi Hananya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Nabi Yeremia pergi dari sana, kita menemukan bahwa firman Tuhan datang menghampiri Nabi Yeremia. Tuhan berkata bahwa walaupun kuk kayu itu sudah dipatahkan, tetapi Tuhan akan menggantikannya dengan kuk dari besi, yang menunjukkan bahwa memang penawanan yang dialami oleh umat Tuhan itu panjang, bukan seperti yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir pasal ini kita menemukan bahwa Nabi Hananya nantinya akan mati dan menunjukkan apa yang dikatakannya tidaklah tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya kalau kita lihat dengan seksama, dua nabi ini sebenarnya sama-sama menceritakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Baik Nabi Yeremia maupun Nabi Hananya sama-sama menyetujui bahwa Allah akan menyelamatkan Israel. Tetapi yang menjadi perbedaan antara dua nabi ini adalah waktu Tuhan itu sendiri. Nabi Hananya mengklaim bahwa dalam 2 tahun Tuhan itu akan membebaskan, Tuhan itu akan mengembalikan. Dan inilah yang tidak disetujui ataupun juga diragukan oleh Nabi Yeremia. Apakah betul bahwa itu yang disampaikan oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yeremia lebih bersikap berhati-hati terhadap suara-suara yang sepertinya kebenaran di dalam masa itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kita perlu belajar dari kehidupan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia memberikan kita keteladanan bahwa kita perlu bersikap berhati-hati dalam hal menyeleksi mana suara kebenaran, mana suara yang palsu. Nah, bersyukur kalau kita pada hari ini mendapatkan firman Tuhan yang utuh di dalam Alkitab kita. Kita bisa menggunakan Alkitab sebagai filter untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Di dalam dunia kita banyak sekali suara-suara yang mengklaim inilah kebenaran Allah, inilah kebenaran Allah. Tetapi sebagai murid Tuhan, kita bukan sekedar mendengar suara itu, tetapi kita memfilterkannya dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita menyelidiki dengan seksama, kita mempelajari dengan seksama, dan tentunya kita boleh kembali kepada kebenaran yang absolut itu. Marilah kita menjadi umat yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk ajaran-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. Sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, kami perlu bersikap berhati-hati terhadap banyaknya suara-suara di dalam dunia ini yang mengklaim itulah suara Tuhan. Kami perlu kembali melihat, memeriksa, menyelidiki firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan kami mau menjadikan Alkitab sebagai filter yang membedakan mana suara yang asli, mana suara yang palsu. Ya Tuhan, tolong kami supaya di dalam perjalanan hidup kami mempunyai sikap berhati-hati itu dalam menyeleksi suara-suara yang ada. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur
untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan memberkati.